Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mereview hasil praktikum materi vitamin dan protein. Yang beranggotakan saya sendiri, Citra Pemilia. Perkenalkan, nama saya Riazmi Jarwelas Aditya. Perkenalkan, nama saya Safa Desita Ulinuha. Perkenalkan, nama saya Dila Nurhayanti. Dan saya Albi Haikal. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil namun sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh. Mereka berperan sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatik, membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, memperbaiki jaringan, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada jenis-jenis vitamin, di mana jenis-jenis vitamin ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui vitamin yang terkandung dalam sampel dengan mereaksikannya menggunakan reagensia tertentu dan membuktikan ada tidaknya suatu vitamin dalam suatu sampel. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Alatnya yaitu tabung reaksi, rak tabung, spatel, gelas kimia, penjepit tabung, kaki 3, kasa, spiritus, pH universal, dan pinset. Kemudian bahan yang digunakan ada minyak ikan, kloroform, asam asetat anhidrat, kristal SbCl3, TCA, H2O2, tiamin, PB asetat, NaOH 6N, BiNO3, Ki, pirodoksin, CuSO4, NaOH3N, FeCl3, vitamin C, Benedict, dan NaHCO3. Selanjutnya ada prosedur dari praktikum vitamin. Terdapat 5 prosedur yang dilakukan. Untuk yang pertama ada penentuan adanya vitamin A, yang kedua penentuan adanya vitamin D, yang ketiga penentuan adanya vitamin B1, yang keempat penentuan adanya vitamin B6, dan yang kelima penentuan adanya vitamin C. Untuk penentuan adanya vitamin A terdapat 2 percobaan yang dilakukan. Untuk percobaan pertama yaitu dengan mencampurkan minyak ikan ditambah dengan kloroform, kemudian ditambah dengan asam asetat anhidrat, dan ditambah dengan 10 sendok SbCl3. Menghasilkan larutan yang berwarna biru kemudian berubah menjadi coklat yang menandakan bahwa positif mengandung vitamin A. Untuk percobaan kedua, dengan menambahkan minyak ikan kemudian ditambahkan dengan TCA dan tambah kloroform, menghasilkan larutan berwarna hijau pudar yang menandakan positif mengandung vitamin A. Untuk penentuan adanya vitamin D, terdapat 1 percobaan yang dilakukan, yaitu dengan menambahkan minyak ikan kemudian ditambah dengan H2O2 5%, kemudian dikocok selama 1 menit, kemudian dipanaskan perlahan-lahan hingga tidak ada gelembung gas yang keluar, lalu dilakukan uji dengan reaksi Karpris, menghasilkan larutan yang terjadi perubahan warna menjadi jingga kuning yang berarti positif mengandung vitamin D. Untuk penentuan adanya vitamin B1 terdapat 2 percobaan yang dilakukan. Untuk percobaan pertama yaitu dengan mencampurkan tiamin 1% dengan PB asetat 10% dan NaOH 6N, menghasilkan larutan yang terdapat endapan berwarna coklat hitam yang menandakan bahwa vitamin B1 ini positif mengandung vitamin B1. Kemudian untuk percobaan yang kedua, menambahkan tiamin dan bismut nitrat dan kemudian ditambahkan dengan larutan Ki hingga terjadi endapan berwarna merah jingga yang berarti positif mengandung vitamin B1. Kemudian untuk penentuan adanya vitamin B6 terdapat 2 percobaan yang dilakukan. Untuk percobaan yang pertama yaitu dengan mencampurkan pirodoksin 1% ditambah dengan larutan CuSO4 dan ditambahkan dengan NaOH, menghasilkan warna larutan berwarna biru keunguan yang menandakan bahwa positif mengandung vitamin B6. Untuk percobaan kedua, dengan menambahkan larutan piridoksin ditambah dengan larutan FeCl3, menghasilkan larutan berwarna jingga sampai merah tua yang berarti menandakan positif mengandung vitamin B6. Untuk penentuan vitamin C, ada 2 percobaan yang dilakukan, yaitu untuk percobaan pertama, mencampurkan asam askorbat ditambah dengan reaksi Benedict kemudian dipanaskan hingga mendidih selama 2 menit, menghasilkan larutan berwarna hijau kekuningan sampai merah bata, yang menandakan bahwa positif mengandung vitamin C. Untuk percobaan yang kedua, yaitu dengan menambahkan asam askorbat ditambah dengan NaHCO3 untuk menetralkan dari pH asam askorbat tersebut, kemudian ditambahkan dengan FeCl3
hingga menghasilkan larutan berwarna merah ungu yang menandakan bahwa positif mengandung vitamin C. Nah, selanjutnya ada protein. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein ini terbagi dua jenis. Yang pertama ada protein hewani, yang kedua ada protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya seperti daging, telur, susu, dan seafood, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, dan sayuran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui protein yang terkandung dalam sampel dengan mereaksikan dengan reagensia tertentu dan membuktikan ada tidaknya suatu protein dalam suatu sampel. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian protein. Untuk alat yaitu cawan porselin, kaca objek, lampu spiritus, kaki 3, kasa, gelas kimia, tabung reaksi, rak tabung, penyepit tabung, dan gelas ukur. Kemudian untuk bahan yaitu albumin, NaOH, Pb asetat, HCl pekat, alkohol, kloroform, NaCl, BaCl, CaCl, HNO3 pekat, MgSO4, asam trikosetat, asam sulfosilat, CuSO4, HgCl, kasein, gelatin, glisin, pepton, pereaksi minhidrin, dan tirain. Selanjutnya yaitu uji pada protein. Terdiri dari 7 pengujian, di mana yang pertama adalah uji elementer. Terdiri dari adanya pengujian untuk menentukan unsur CHO, S, dan N, di mana untuk tanda positifnya terdapat atom C yaitu terjadi pengarangan, lalu untuk tanda positif terdapat atom H dan O yaitu terdapat pengembunan, lalu untuk indikasi positif terdapat atom N yaitu terdapat bau seperti bau rambut terbakar, dan untuk indikasi positif adanya atom S yaitu bau belerang. Lalu yang kedua yaitu uji kelarutan protein, di mana untuk mengetahui adanya kelarutan protein terhadap pelarut-pelarut tertentu. Nah, nanti si indikasi positifnya itu akan si protein tersebut akan larut terhadap pelarut yang digunakan. Lalu untuk yang ketiga yaitu uji pengendapan protein dengan garam. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dari garam divalen konsentrasi tinggi terhadap kelarutan protein. Nanti si indikasi positifnya yaitu si protein tersebut akan larut. Lalu untuk uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh logam berat dan asam organik terhadap sifat kelarutan protein. Lalu yang kelima ada uji biuret, di mana untuk membuktikan adanya molekul-molekul peptida dari protein. Untuk indikasi positifnya itu terjadi perubahan warna seperti putih ungu yang menandakan adanya kaisen, dan terdapat gelembung atau larutan berwarna keruh itu menandakan adanya albumin. Lalu untuk pengujian keenam yaitu uji ninhidrin, dengan tujuan untuk membuktikan adanya asam amino bebas dari protein. Dengan terjadi perubahan ungu jernih yaitu menandakan adanya gelatin. Yang terakhir ada uji sentoprotein, di mana untuk membuktikan adanya asam amino tirosin, triptopan, atau penilamin yang terdapat dalam protein. Selanjutnya, kesimpulan dari semua yang telah disampaikan,
Vitamin merupakan unsur yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Protein merupakan nutrisi penting yang diperlukan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Pada praktikum vitamin maupun protein menunjukkan hasil positif dengan memberikan reaksi pengendapan, serta perubahan atau kompleks warna yang berbeda-beda.